Ya, halo teman-teman, salam olahraga, salam badminton. Kali ini saya baru beli sepatu seri terbaru dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Saga Light 4. Yang mana sepatu ini penerus dari seri sebelumnya, yaitu Saga Light 3. Sepatu ini saya beli kemarin, harganya itu kurang lebih 450 ribuan ya di toko di toko online. Belum termasuk ongkir maksudnya. Tergantung toko online-nya juga ya, kalian dapat harganya berapa. Untuk berat sepatu ini waktu saya timbang itu sepasangnya itu kurang lebih 620 gram. Cukup ringan, tapi nggak terlalu ringan juga ya, stabil lah, cukup. Detailnya seperti ini. Untuk pengelemannya, midsole-nya jahitan-jahitannya cukup rapi ya teman-teman. Terus gimana, worth it nggak? Ya menurut saya sih worth it aja ya, soalnya terjangkau, bahannya bagus, lumayan. Nah, masuk ke bahannya itu pertama dari upper ya. Dari upper ini perpaduan antara mesh, TPU, sama di sini di depan synthetic leather, di belakang synthetic leather, di sini di TPU. Meshnya cukup banyak ya teman-teman. Itulah saya pilih sepatu ini karena meshnya banyak. Karena jujur saya lebih suka sepatu yang banyak meshnya ya. Selain sirkulasi udaranya juga bagus, adem, gak gerah, gak cepat bau juga. Untuk midsole-nya ini bahannya dari Pylon. Ini Pylon. Empuk ya, lumayan empuk. Ada teknologi cushionnya juga. Lumayan empuk. Nah, untuk outsole-nya ini dia 100% rubber dengan teknologi non marking ya. Rubber. Nah, untuk insole-nya ini beda dari yang seri sebelumnya teman-teman, dari Saga Light 3. Kalau Saga Light 3 dia nggak bisa dilepas. Nah, ini bisa dilepas. Seperti ini bentuk insole-nya. Kuat ini. Empuk juga ya. Yang mana ini bahannya dari EPA True Cushion ya teman-teman. Empuk banget, empuk. Tebal pula. Nah, untuk teknologinya dia bilang ini ada yang pertama itu perfect fit upper. Yang mana kalau boleh diterjemahin itu perfect fit uppernya ini di sini pas saat kita pakai sepatu itu kita ngerasa bentuk kaki sama sepatu kita itu pas teman-teman. Jadi kita nggak pakai sepatu tuh kayak nggak ada ruang kosong, kayak nggak ada kata longgar gitu ya. Ya, di sini. Yang kedua itu dia ada bilang energy returning mid, yang mana dia menahan getaran dan saat daya tolak saat kita lompat, jump smash ya, itu kan butuh butuh midsole yang bagus, yang empuk ya, biar kita saat jump smash pas turun kita nggak ngerasa sakit, cedera. Sebaliknya pas saat kita mau lompat jump smash atau ngambil bola lip ya, chop dari musuh, itu kan harus kuda-kudanya bagus, kita butuh tolakan ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan teknologi energy returning mid. Terus yang ketiga ada yang namanya max grip sole, yang mana itu artinya atau klamannya itu daya cengkraman yang maksimal di lapangan. Nanti saya berbagi pengalaman ya, berhubung udah saya pakai tadi barusan.
di lapangan karpet ya. Terus ada shock absorption, menahan getaran yang sudah saya tadi bilang. Jadi kalau turun kan hit yes gitu kan, habis jam smash otomatis kan nanti di sininya meredam supaya tumit atau kaki kalian itu nggak langsung mendapatkan getaran saat jam smash itu teman-teman. Terus ada yang namanya anti slip. Anti slip ini outsole-nya dia bilang anti slip, jadi nggak bakalan slip ya, bilangnya seperti itu. Ada juga sole abrasi yang dimana dia bilang solnya ini kuat teman-teman. Jadi solnya ini nggak cepat habis, nggak cepat licin ya. Di sini juga ada yang namanya TPU insert buat ngelindungi kaki ya tentunya. Di kaki ini dilindungi dari sini kan, di sini biar kaki itu nggak kesleo, nggak engkelnya nggak kena. Terus ada lagi klaimannya, dia bilang insole-nya ini tahan 40.000 kali teman-teman terhadap abrasi. Jadi 40.000 kali dia bilang udah dites di situsnya ya, udah bilang udah dites 40.000 kali tahan abrasi, nggak bakalan kempes atau nggak bakalan rusak. Cuman kita nggak tahu ya, yang namanya sepatu kan dipakai hampir tiap minggu 2 kali 3 kali atau tiap hari bahkan. Nah untuk pemilik kaki lebar ya, jangan khawatir karena sepatu lining pada umumnya itu udah pada lebar semua. Jadi kalau kakinya teman-teman lebar gede ya jangan khawatir. Lining tuh udah nerapin itu hampir di semua sepatunya sih, wider fit itu. Nah untuk di sini busa foam di sininya ini tebal ya teman-teman, tebal dan empuk nih teman-teman. Saya pakai juga tadi lumayan empuk ya, jadi kena kaki pas loncat atau apa enak. Kurang lebih ini 2 cm tebalnya. Buat lidahnya juga lumayan tebal teman-teman. Ini lidahnya kayak gini, empuk juga, cuman ini lebih tipis, kurang lebih 1 cm lah. Di sini ada tabel ukuran made in China, saya pakai kebetulan ukuran 44. Dalamannya ini jahitannya bisa teman-teman lihat rapi banget, rapi jahitannya. Nah tips buat teman-teman, lining ini ukurannya dia lebih kecil dari sepatu lain, merek yang lain teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai sepatu yang lain misalnya merek A dengan ukuran 43, nah saat kalian beli lining itu tambahin 1 angka, kalau bisa 1,5 angka, jadi 44. Pokoknya dilebihkan lah. Kalau pesan lining itu dilebihkan 1 angka minimal. Atau bisa lihat tabel ukurannya ya. Biasanya kan suka ada tuh tabel ukurannya, tinggal dikepoin aja. Nah, buat kekurangannya apa? Menurut saya kekurangannya ini ada di bagian outsole-nya teman-teman. Saya ngerasa ini outsole-nya terlalu kurang ini ya, kurang cukup, cuman kadang kurang gigit. Jadi dia tuh kayak nggak konsisten gigitnya teman-teman. Jadi kadang kita gigit, kadang ada kurang gitu ya. Tapi kalau buat main have fun aja sih nggak masalah ya teman-teman. Nanti saya kasih contoh videonya saat saya pakai ini barusan di lapangan karpet ya. Jadi saat kita pakai gimana kayak ada yang kurang gitu, nggak tahu masih baru gitu ya atau gimana, cuman nggak tahu lah ke depannya. Cuman kalau secara harga price to performance ini worth it banget sih buat dibeli. Selain warnanya banyak, build quality-nya bagus,
Bayangin 450.000, teknologinya banyak, bahannya bagus, jahitannya rapih. Ya siapa yang gak mau gitu kan. Nah, sebagai perbandingan nanti saya tunjukin gimana outsole-nya ini saat dipakai di lapangan keramik ya, atau semen plesteran. Ini hanya sebagai perbandingan aja teman-teman. Kalau ada perbedaan sedikit ya wajar, karena merek sepatunya juga beda. Ini hanya sebagai contoh. Nah, yang kanan ini Li-Ning Saga Light 4. Yang kiri ini brand sebelahnya Airus. Bunyi sama bunyinya. Nah, cuman saya ngerasa kalau yang ini, yang putih ini pakem banget. Cuman ya mungkin teman-teman bisa ngebedain ya. Kalau ini cukup dengan dorongan kecil aja udah nyengkrem banget. Kalau ini harus lumayan lah ya. Mungkin itu pembahasan sepatu ini ya, Saga Light 4. Jadi buat teman-teman yang bingung, yang lagi nyari sepatu khususnya merek Li-Ning, budget sekitar 450 ribuan, ini ambil sepatu ini. Selain baru ya, karena tentunya harus rilisan baru ya, karena ini kan kadang kalau model lama, keluaran lama ininya udah keras. Saya bisa rekomendasiin ini, worth to buy banget. Cuman balik lagi ke teman-temannya suka gimana. Saya cuman ngasih tahu, siapa tahu video ini bisa membantu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyampaian saya kurang jelas, boleh di komen di bawah ya. Nah, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Salam olahraga, salam badminton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.